Menurut saya kebijakannya satu, sebenarnya tidak banyak berubah dari apa yang ditempuh oleh Bu Sri Mulyani. Misalnya tentang pemotongan keuangan daerah itu sudah dilakukan. Tapi mungkin karena Bu Sri Mulyani mungkin orang sudah bosan sama figurnya dan terlalu lama, dan dia mungkin ada salah cara penyampaiannya, dia kan tidak menyerang kepala daerahnya gitu ya. Jadi dia kemudian ada yang persoalan pajak masyarakat dan sebagainya. Nah, Purbaya yang berbeda adalah angle dia mengutarakan kebijakannya berbeda. Yang dia serang kepala daerahnya. Jadi itu yang direspon oleh publik. Kebijakannya sama. Nah, sekarang misalnya tentang kepala daerah ini ya. Kalau memang persoalannya adalah serapan anggaran yang rendah dan juga persoalan pemborosan dari daerah termasuk MBG, yang ditunggu adalah eksekusinya. Bukan ngomong di publik, eksekusi aja. Bahwa eksekusi pengurangan itu akibat serapan yang rendah, akibat pemborosan. Tapi harus diingat juga, beberapa daerah tidak semuanya kayak DKI. Kan Purbaya yang dia datengin Jakarta kan. Dan kemudian respon dari Gubernur Jakarta Pramono Anung, dia bilang dia akan mengeluarkan obligasi daerah. Berarti kan hutang lagi solusinya. Tapi yang melakukan hutang pemerintah daerah. Tapi kan apakah NTT bisa ngeluarin obligasi daerah? Enggak kan. Buat NTT uang transfer itu adalah biaya birokrasi. Jadi saya ingin mengatakan kita harus ngelihat di depan nih. Mampukah daerah? Kita nggak bisa hanya bicara Jakarta. Tapi kalau ada daerah yang tidak bisa membayar biaya birokrasi, sebetulnya kita officially udah sama kayak Amerika hari ini, government shutdown. Ketika pemerintahnya tidak bisa membayar gaji pegawainya. Ya, ini kan kompleksitas yang harus dilihat juga. Kenapa? Karena Mendagri mengatakan pemerintah daerah jangan naikin pajak. Kan pemerintah daerah ini diberikan juga lewat Permen tahun 2023, dia punya diskresi terhadap kebijakan perpajakan. Itu yang terjadi waktu Sri Mulyani kemarin sampai jadi demo. Jadi ketika pemerintah pusat memotong, pemerintah daerah naikin tarif pajak. Itu kenapa Sri Mulyani jadi tidak populer. Tapi persoalannya sekarang, Purbaya juga memotong anggaran. Lewat Kemendagri, daerah dilarang naikin pajak. Solusinya apa? Jakarta menerbitkan obligasi daerah. Nggak semua daerah kayak Jakarta. Ya kan? Berarti kan pada akhirnya, kalau dia juga nggak boleh naikin pajak, ujung-ujungnya terhenti kan? Persoalan biaya birokrasi di daerah. Ini kan juga harus dipikirkan. Ya kan? Ini kan bisa menjawab eskalasi berbeda. Seolah-olah sekarang nggak ada apa-apa, tapi ke depan akan ada kerusuhan baru kan? Jadi kalau menurut saya, ya saya memahami bahwa kredibilitas harus dibangun oleh dia. Kepercayaan pasar, dan dia menggunakan media sosial, menggunakan media darling, menggunakan ucapannya. Sehingga dia jadi magnet. Tapi yang akan dilihat sebetulnya seberapa kita bisa mempertahankan kebijakan itu bisa menyelamatkan kita dari tekanan fiskal yang terjadi.